pujian yang luar biasa. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih, Bro Wallace, untuk pujiannya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Paul. Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Saudari Santi Simanjuntak, silakan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Yang baik Tuhan, kami datang mencari firman-Mu, mencari ajar-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berurapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, dapat mengajar kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih, Bu Santi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Rektor mempersiapkan diri, Bu Nerliana dan Ibu Sarma. Ibu Nerliana nanti akan membacakan dari Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Sarma, Lukas 14 ayat 1 sampai 35. Silakan Bu Nerliana di unmute, Bu. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Shalom, Bu. Halo Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang akan kembali menonton siaran kita hari ini. Puji Tuhan, marilah kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seorang istri seperti tiris
yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insyaf. Anak yang menganiaya ayahnya akan mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikian pembacaan firman. Amin. Terima kasih, Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 1 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat, mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah.
Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Orang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku.
garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian. Haleluya. Terima kasih Bu Nerliana. Judul firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Paul pagi ini, menjadi kaya dan masuk surga. Silakan Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Yang cintaku mana nih? Cintaku. Minta tolong ditampilkan lagi ayatnya tadi yang ada di rajin pun tanpa pengetahuan tidak baik ya. Amsal berapa tadi? Amsal 19 ayat 2. Ya oke, sambil tunggu ya. Saudara, semua senang ya kalau dengar masih kecil dimanja, muda foya-foya, ya tua kaya raya, mati masuk surga. Semua juga kepengin. Dulu pernah kita bahas juga ya, tahun lalu ya. Semua kepengin, saudara, saya juga kepengin. Nggak munafik, semua kepengin. Semua kepengin, ya. Jangan bilang enggak ya, bohong kalau enggak ya. Orang kaya pun tetap juga mau begitu, orang miskin juga begitu, orang yang sudah terakhir kaya pun tetap maunya begitu. Diajak miskin, yuk, mau. Yuk kawin sama aku. Mau ngapain bang? Mau melarat? Mau. Enak aja lo, ngajak kawin mau melarat. Lu ngajak melarat apa ngajak kawin? Nah kan gitu kan. Kalau mau ngajak melarat, nggak usah kawin gitu kan. Kawin ngajak melarat. Mertua saya bilangin dulu ya. Nanti anak saya ajak transmigrasi. Mukanya langsung melotot matanya saudara. Itu kita masih pacaran tuh saudara ya, masih kuliah. Nanti anak mau saya ajak transmigrasi. Karena saya pikir saya mau jadi misionari masuk ke pelosok-pelosok pedalaman kan. Kaget, shock dia. Mukanya pucat. Aduh. Semua pengennya itu kaya dan masuk surga ya. Nah, cuman masalahnya nggak bisa saudara. Saudara nggak bisa ingin kaya dan masuk surga, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Itu sudah pokoknya hil yang mustahil. Judulnya itu benar. Kan bukan ingin kaya, menjadi kaya, saya bilang. Bukan ingin kaya, saudara. Nah, Alkitab berkata, tanpa pengetahuan rajin pun tidak baik. Termasuk Anda. Kalau Anda rajin embun pagi, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tanpa pengetahuan pun tidak baik, saudara. Anda harus punya dat, ya, daat. Nanti ya, kalau kita pelafalannya kita orang Indonesia yang gampang aja deh, daat gitu ya. Itu kan dat, ada th-nya, daat atau das ya. Nah, paling gampang das atau daat gitu aja deh ya. Kalau Anda nggak punya das, rajin pun nggak baik, saudara. Terus mau ngapain coba? Anda nggak punya das, nggak punya rema. Jadi kemarin kita udah belajar ya, ternyata das itu rema ya. Ada kokmah, bina, terakhir das. Ternyata integritas itu dihasilkan dari rema ya. Kemarin kita udah belajar kan. Anda kalau punya rema yang luar biasa dalam hidupmu, Anda akan punya integritas. Auto, saudara. Itu auto. Auto. Banyak orang ngereh awak, saudara. Orang-orang kejawen itu kan paling demen ngereh awak. Orang Buddha, orang kejawen itu kan. Konyol, saudara. Ya salahmu dewe. Kamu tuh rajin berusaha untuk sempurna. Tapi tanpa rema. Ya kan? Anda bekerja dengan keras tanpa bekerja dengan cerdas. Nah itu bahasa sehari-harinya itu begitu, saudara. Anda nggak cerdas. Wah, saya mau ngereh awak, saudara. Supaya saya sempurna, saya mau puasa 100 hari, 100 malam, mati, saudara. 40 hari, 40 malam aja kalau bisa tuntas saja bagus, mau mati itu rasanya, saya pernah ngalami ya. Rasanya mau mati itu 40 hari, 40 malam. Waduh, saya hidupnya mau di gua saja. Om saya ya, adiknya papi saya itu hidupnya di gua ya selama hampir 15 tahun ya hidupnya di gua. Gila loh, saudara. Rambutnya itu 5 meter, saudara. Nggak dicukur selama 15 tahun itu ya. Di Banyuwangi. Nah, cari terkenal sekali itu di Banyuwangi om saya itu ya.
di Banyuwangi. Sekarang udah pindah ya, sudah dapat istri kaya itu sekarang. Istrinya kaya raya, menikah akhirnya ya. Akhirnya menikah juga. Betapa sudah 15 tahun. Itu namanya kerjanya nggak cerdas, saudara. Itu namanya mencari jati diri, mencari Tuhannya nggak cerdas. Banyak orang mencari Tuhan, orang mencoba mencari kesempurnaan dengan cara gitu ya. Bapak perlu nabrak sana, nabrak sini. Sampai ngorbanin anak istrinya. Opa saya yang dari papi, yang almarhum ya adalah waktu papi saya masih umur 10 tahun. Itu seorang suhu, saudara ya. Ya, puasa 40 hari 40 malam di sumur. Di hari matinya itu beliau sedang puasa 40 hari 40 malam di sumur. Sumurnya orang Tionghoa itu zaman dulu itu kan bunder, gede kan. Enggak kecil, gede banget sumurnya, saudara. Dia puasa duduknya di sumur, saudara. Nah, tiap hari dia puasa 40 hari 40 malam. Dia punya saudara seperguruan juga sama, saudara. Puasa 40 hari 40 malam. Mereka dua-dua sama. Ini saudara seperguruan satu guru. Nah, matinya pun bareng. Di hari ke-40, hari selesai puasa, hari mereka berdua mati. Bareng-bareng mati, sendiri-sendiri ya. Satunya di sumur sini, satunya di sumur sana itu loh. Sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing lah intinya. Mati saudara dua-duanya. Itu namanya tidak cerdas. Ya, tidak cerdas. Banyak orang mencari kesempurnaan, mencari sesuatu yang di alam jauh di sana itu, yang transenden itu, dengan cara yang tidak cerdas. Ada lagi dengan cara memiskinkan diri, menjual segala miliknya supaya melarat. Yesus tidak ngajari Anda melarat loh. Saya kan anti pendeta hedonisme, tapi saya nggak ngajari Anda melarat loh. Oh, jangan salah, nanti Ibu Ketua marah sama saya. Oh, bukan marah itu kan ya. Tapi saya nggak ngajari Anda melarat loh ya. Nanti Pak Ketua sama Bu Ketua protes sama saya nanti. Wah, saya nggak boleh kaya, dok. Boleh, saudara. Bukannya nggak boleh kaya. Yesus tidak ngajari melarat, tapi Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu. Artinya apa? Apa yang dijual milik? Semua dijual semua begitu. Secara hurufiah saya pernah melakukannya, saudara. Dan itu menolong. Ya, nanti kalau pasti kelas apostolik yang di terakhir-terakhir ya, keuangan di dalam keluarga. Wah, saya tak ceritain kesaksian saya yang lebih gamblang nanti saudara. Tapi ini kan eksklusif ya, hanya yang ikut kelas apostolik saja. Jual semuanya. Saya ngalami secara hurufiah juga. Tetapi sebenarnya ada makna yang lebih penting tadi. Ya, artinya apa? Kenapa orang kaya di Matius 19 itu dibilang susah masuk kerajaan sorga? Bukan karena dia kaya raya, bukan saudara. Itu ayatnya salah saudara ya terjemahannya. Yang benar adalah karena terlalu banyak possessionnya, kemilikannya saudara. Bukan karena dia punya BMW, punya Ferrari, terus dia nggak masuk surga. Salah. Karena rasa hatinya melekat kepada barang itu. Dulu pernah kita belajar juga. Nggak usah punya Ferrari. Anda punya handphone saja, mung-mungnya, saudara. Anda bisa bunuh-bunuhan gara-gara handphone itu, saudara. Ya kan? Rebutan handphone itu loh. Bisa bunuh-bunuhan. Anda cuman, karena posesifmu terlalu besar. Kenapa? Ya mung-mungnya cuma itu, harta-harta yang berharga cuma itu. Ada orang gara-gara anak dombanya, anak kambingnya diculik aja bisa bunuh orang. Saudara. Dia ambil celurit, bunuh itu perampok. Ya apa pencurinya yang ambil anak kambingnya dia. Oh itu zaman itu kan banyak yang begitu. Kenapa? Posesifnya. Kemilikannya itu besar sekali, saudara. Nggak harus orang yang punya kaya raya itu yang punya posesif besar. Orang melarat pun, saudara. Orang melarat pun, dia cuma punya satu kotak rokok. Diambil, dicuri sama temennya diambil, segorok, saudara. Posesif itu ya. Nah itulah yang membuat Anda nggak bisa ke surga. Bukan karena Anda punya Rolls Royce, Anda nggak bisa masuk surga. Anda punya Rolex, Anda nggak bisa masuk surga. Bukan, saudara. Tapi kemilikanmu kepada apa yang kamu punya itu yang bikin engkau nggak bisa masuk surga. Ya, jelas tuh ya. Nah, dalam Matius 19 itu ya, orang kaya susah masuk kerajaan surga karena sungguh banyaklah possessionnya. Kemilikannya. Nah, ada orang-orang yang kaya raya tapi dia nggak posesif. Dia nggak kemilikan. Makanya Tuhan percayakan dia.
Harta yang melimpah karena hatinya tidak melekat pada hartanya. Seperti Abraham, jangankan kepada hartanya, sama anaknya aja di hatinya nggak melekat seperti dia melekat sama Tuhan. Makanya Abraham dan Ishak ya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Anda lihat Abraham itu makin kaya, tambah kaya, dan semakin kaya. Dia ribut sama orang, dia mendingan ngalah, saudara. Ya udahlah, kasih rebutan sumur itu loh ya. Sumur itu barang berharga ya. Kalau di zaman itu sumur itu adalah barang berharga, saudara. Bisa bunuh-bunuhan, bisa perang gara-gara sumur. Tetapi setiap kali Ishak gali sumur, direbut sama orang-orang Filistin, kasihkan, saudara. Dia nggak mau ribut. Dia gali lagi, orang lagi, kasihkan lagi. Ya, wah luar biasa hatinya dia, saudara. Makanya dia makin kaya, makin diberkati Tuhan. Luar biasa, saudara. Semua juga kepengen begitu. Saya juga kepengen. Ya kan? Tetapi Tuhan tidak kasih. Kenapa Tuhan tidak kasih? Karena Tuhan tahu posesif, kemilikan. Siapa di sini yang kemilikan? Ada yang kemilikan cewek juga bisa ya. Kalau punya pacar itu punya gebetan, kemilikan. Ada istri-istri perempuan-perempuan yang posesif ya sama pacar cowoknya ya. Baru cuman ngelirik begitu aja langsung gua culek mata lu. Itu posesif tuh, hati-hati tuh. Wah, nggak masuk surga tuh. Beneran ya, gua culek mata lu, lirik. Bukan gua culek ya, tapi karena posesifnya. Ya dulu kan kita punya kerabat juga ya, suami istri kalau mau berangkat kerja kuncinya dilempar keluar, saudara. Kunci rumahnya, nggak boleh kerja karena saking cemburunya itu loh, posesif banget. Itu juga posesif ya, kemilikan. Wah, itu susah masuk kerajaan surga itu. Bebannya dia itu. Nah, Tuhan nggak mau, saudara, seperti itu. Tuhan nggak mau. Kalau Anda baca Amsal itu bagus ya, Anda baca seluruh Amsal itu ya. Itu semua sudah jelas, clear ya. Tapi saya lagi mau ngajari yang Amsal yang ayat 2 ini ya. Jelas banget, saudara, itu clear banget. Anda harus punya rema, punya pengetahuan. Pengetahuan yang dari rema ya. Eureka. Nah itu loh, ketika si Archimedes bilang Eureka itu ya, kalau Anda yang masih ingat sekolah dulu waktu SD. Kenapa Archimedes? Waktu Archimedes itu berendam di bathtub, apa yang dia bicarakan? Apa yang dia teriakan? Mas, sabunnya hilang. Bukan ya, saudara. Tapi Eureka, ingat ya dulu ya. Dulu saya nanya, itu Archimedes bilang apa anak-anak? Mas, sabunnya hilang. Bukan, ketemu gitu ya. Si Archimedes hukuman itu ya. Bobot yang di air sama air yang tumpah sama bobotnya itu sama. Itunya bukan masanya tapi volumenya ya. Volume yang masuk dengan volume yang keluar. Temukan itu ya. Eureka. Nah, itulah yang namanya rema, itulah yang namanya das atau dat, pengetahuan ya. Anda harus punya pengetahuan supaya rajinnya Anda itu baik. Tetapi Anda punya pengetahuan nggak rajin juga nggak bisa, saudara. Jadi nggak bisa cuman cerdas. Yang benar adalah kerja dengan cerdas, bukan kerja keras. Salah. Yang benar adalah kerja dengan keras dan cerdas. Ya, karena kita harus rajin, saudara. Harus rajin. Harus rajin. Kalau Anda posesifmu terhadap uang, terhadap harta benda itu tinggi, Anda tidak cerdas, saudara. Ya, karena apa? Karena seorang pebisnis yang canggih, pebisnis yang maju itu orang yang tidak terikat sama uangnya, saudara. Dia bisa kelola uangnya dan dia tidak terikat dengan hartanya. Orang kalau masih terikat dengan hartanya itu belum hebat bisnisnya, saudara. Sekaya apapun dia belum hebat. Yang hebat adalah kalau ketika dia sudah nggak terikat lagi dengan hartanya. Contohnya kayak orang-orang kaya seperti ini ya, siapa? Bill Gates, ya, si Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg itu gunung gula itu, itu kan orang-orang yang cerdas dan hatinya tidak terikat pada hartanya, saudara. Ya kan?
Kayak Bill Gates itu kan berikan semuanya, anaknya cuma dikasih pendidikan, dia udah kerja, hartanya dia kasihkan semuanya buat charity. Sudah nggak terikat, ya kan? Orang-orang yang sudah nggak terikat dengan harta, makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Anda ingin cerdas seperti itu, saudara. Ini Tuhan Yesus ngajarin ya, orang ngitung mau bikin menara, dihitung dulu. Orang mau maju perang, dihitung dulu. Demikian juga kalau mau ikut aku, kata Yesus. Kamu mau ikut aku, yang cerdas, hitung dulu. Jangan putus tengah jalan. Banyak pendeta-pendeta ini putus tengah jalan, ada dagang. Saya ngitung dulu, nggak ngitung, saudara. Saya mau menghitung. Saya mau jual secara hurufiah pun harta semua ya yang saya miliki, saya hitung. Saya ngomong sama anak, saya ngomong sama anak-anak. Kita hitung, putus tengah jalan, kita hitung. Resikonya kita hitung. Hitung, saudara. Anda harus hitung. Artinya menghitung, bukan dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya lupa nih. Sudah lama kita enggak mandek. Nah ini udah ya, udah bagus. Ya, hitung saudara. Hitungnya apa yang dihitung saudara sebetulnya? Iman itu punya logika saudara. Ada logika iman. Ya kan? Itulah yang kita hitung. Kalau memang saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, apalagi yang saya takutkan? Karena setiap saya serahkan kepada Tuhan, ia selalu kembalikan dengan berlimpah. Bukan ke pendeta loh. Ayatnya itu bukan ke pendeta loh. Makanya tadi ayatnya, barang siapa menolong orang miskin, di Amsal juga tadi, memiutangi Tuhan. Ayat 17 ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Bukan ngutangin beli motor, bukan ngutangin cicilan mobil, bukan ngutangin beli laptop. Bukan, saudara. Bukan ngutangin beli handphone bagus, diutangin terus Anda ngutang, oh salah. Dia butuh makan. Nah, kalau sekarang tambah butuh sekolah, karena itu kebutuhan primer kan. Itu Anda mau menghitungi Tuhan. Yayasan Bun Pagi sudah mau ini ya, sudah fix ini ya. Sudah kita fixkan. Nanti ada seperti Damaris ya, ada yang di akta, yang bertugas ngurusin masalah hukumnya, ada yang bertugas di lapangnya ya, saudara-saudara yang di lapang, semua terlibat ya, Pak Kindo, Bu Neliana, semua tolong ikut terlibat, karena kita butuh banyak orang ya, kita kan mau tolong-menolong, yang survei siapa semua, kita kan ada ribuan ya, komunitas kita ini ada ribuan, nah itu kita mesti jelas nih, itu mesti hati-hati, nanti Pak Harto yang akan ngasih pengarahan ya, bagaimana survei orang segala macam. Pak Harto sangat berpengalaman. Dihitung saudara, kalau Anda percaya, dihitung. Karena Tuhan tidak akan pernah bohong. Tapi kan Anda nggak percaya kan? Nah, itu namanya berhitung. Ada logika di dalam, ada rasional di dalam iman. Dari satu teks ke teks yang lain. Dan teksnya itu tidak akan kontradiktif, saudara. Nah, makanya saudara, kemarin kita juga sudah belajar bendahara yang tidak jujur. Tuhan bilang sama bendahara, Tuhan adalah bosnya, kita adalah bendaharanya. Kita harusnya berilah kami pada hari makanan yang secukupnya. Kalau lebih berarti kan kita harus bagi. Tapi kita nggak jujur, kita makan sendiri semuanya buat kita kan. Kita kan diberi kepercayaan sama Tuhan untuk mengelola sebagai bendahara. Harta Anda adalah harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita kelola, untuk kita berbagi kepada sesama. Tapi kita nggak jujur kan, kita nggak pernah berbagi.
Makanya Tuhan mau pecat kita. Apa artinya kalau dipecat? Mampus, saudara. Mati, saudara. Atau bangkrut. Bagus kalau cuma bangkrut. Mati, saudara. Akhirnya kita ngeliat, oh iya selama ini saya nggak bermarturia. Minyak zaitun itu ya. Ayo saya bermarturia sekarang. Saya support penginjilan. Oh iya selama ini saya tidak berdiakonia. Itu kan, yang hutang gandum itu. Nah, saya support sekarang pelayanan diakonia dan marturia, ya kan? Itulah sebabnya Tuhan bilang, makanya loh kamu bersahabat dengan mamon yang tidak jujur ini. Gunakan mamon itu, kamu kan percaya dengan mamon. Mamon itu jangan kamu membuat kamu terikat kepada mamon, tapi gunakan mamon itu. Sehingga ketika itu sudah semuanya nggak bisa menolong, kamu tetap bisa ada di dalam kemah kediaman. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hatimu ada orang miskin, maka kalau hartamu ada pada orang miskin, hatimu ada di sorga. Nah itulah cara bekerja dengan cerdas. Cara ikut Tuhan dengan cerdas. Bukan aktif di gereja, bukan aktif di dalam segala kegiatan Kristen, tetapi berdiakonia, saudara. Itulah cara cerdas ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Karena posesinya banyak. Makanya Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, bukan diserahkan kepada Gilbert. Tapi bagian kepada orang miskin, saudara. Bukan ke gereja loh, bukan ke rumah Tuhan loh, suruhnya loh. Kepada orang miskin. Disuruh bagi, gunakan mamon itu dibagi. Mamon yang Anda punyai, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak, dengan mamon yang tidak jujur. Mamonnya diberikan untuk diakonia. Sehingga Anda diterima di kemah kediaman. Yang kekal itu, saudara. Nah, makanya Tuhan bilang, ya, ketika kita menolong orang-orang yang lemah, yang miskin, hati kita ada di sorga. Itu cara cerdas kita untuk tetap menjadi bendaharanya Tuhan. Makin kita dipercaya setia dalam perkara kecil dalam kehidupan kita, kita akan diberkati dengan perkara-perkara yang lebih besar. Ya, kemudian kita punya rema kan, karena diakonia kan ada rema. Karena kita diakonia, maka kita ada rema. Maka kita akan berintegritas. Orang-orang yang berintegritas hidupnya tidak pernah akan kehilangan berkat, saudara. Itu rahasianya, saudara. Orang-orang yang berintegritas hidupnya tidak akan kehilangan berkat, apalagi ditambah rendah hati, saudara. Dia akan memiliki seluruh bumi. Dia akan memiliki, lalu dia serahkan lagi kepada Tuhan lagi kan? Karena dia kan tidak punya posesif, ini kan milik Tuhan. Dia serahkan lagi, saudara. Dia kembangkan lagi kapasitasnya. Dia ada kredibilitas lagi, dia bangun integritasnya lagi. Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, makin kaya, makin dipercaya sama Tuhan. Dan tanpa hati kita melekat kepadanya, sehingga kita tetap masuk surga. Itu maksudnya, saudara. Ya, simpel banget ya. Tuhan Yesus memberkati.